Ya, biar sehat ya. Iya. Dipesan, kamu jangan dikasih tarif. Ya udah, pesan aja gitu. Obatin aja. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan akhirnya cenderung terjebak pada masalah-masalah teknis. Tahu sih Naim, tapi ada orang kan Naim. Makanya tahu saya Naim. Karena itu diri sembur buat nama orang tua saya jinain. Orang dengar ke mulut. Nah akhirnya sampai sekarang ini. Jadi orang tahu pengobatan patah tulang Haji Naim gitu. Sini yang diutamakan kita patah tulang, kesleo, ya, terus saraf kejepit. Kan anak cucu kita nih, anak kita deh ya, udah pada mulain cucu lah dari Haji Naim gitu. Karena kita kan udah umur lah, benar nggak? Saya sengaja Pak Haji dari Malaysia mau kemari, saya sengaja Pak Haji dari Singapura kemari, ada yang dari Saudi Arabia, sengaja mau kemari berobat. Jadi kalau sini macam-macam. Ya, ada pejabatnya, ada pengusaha, ada kalangan yang biasa gitu ya. Karena emang udah terkenal ya, terus terpercaya lah. Sama emang kalau apa-apa kesini sih dokter ya, lagi musim kayak gini ngeri. Kayak gini kan dokter apa-apa ribet. Udah 4 kali tapi alhamdulillah nih yang kanan udah enakan, tinggal yang kiri dikit. Sama kakiku udah enakan sebenarnya Mas, cuma harus sampai tuntas aja biarin lebih sehat lagi. Kalau misalnya bagian perempuan misalnya di dada, terus ini nih dekat kemaluan, selangkangan ya, misalnya pinggul patah, itu kita lariin ke perempuan. Lebih afdol lah ke perempuan kalau ini. Kan tergantung juga, ada orang yang cepat, ada yang lambat. Ya mungkin dari makanan. Ada juga yang emang makanannya bagus, kalsiumnya bagus, masa pertumbuhan yang bagus, itu cepat. Kadang-kadang 2 bulan udah baik, gitu, udah sembuh ya. Ini harus sabar, saya bilang itu. Mungkin baru berapa 3 kali, ada ngebet masih ngebet, sabar. Sabab memang begitu kalau tulang patah. Tapi kita kan dia berobatnya enggak, kita suruh sini enggak, karena ngomong dia sendiri. Iya. Kecuali kalau kita paksa, nah itu. Kalau ini dia mau sendiri, jadi keyakinan dia. Gitu. Kalau nggak ada dulu, nggak usah, gitu. Jadi terserah keluarganya, gitu. Bukan kita maksa. Harus nggak usah, enggak. Malah kalau bisa berobat jalan 5 hari sekali gitu. Kita nggak kayak rumah sakit pakai suster, kita enggak. Kita bayar suster, apa dia mau bayar susternya, benar nggak? Nah, suster kan sekarang biaya. Jadi kita makannya apa adanya, karena kita juga kan banyak pantangan.
program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan akhirnya cenderung terjebak pada masalah-masalah teknis. Akarnya adalah karena BPJS Kesehatan ini tidak diilhami sebagai suatu amanat konstitusi yang untuk menjamin hak atas kesehatan warga, sehingga dia praktiknya cuma sekedar ya tadi bayar iuran, denda, dan juga perubahan kelas gitu aja. Sistem keuangan itu dibayarkan oleh uang yang berputar di BPJS Kesehatan itu dari uang upah atau iuran yang dibayarkan oleh peserta ataupun dibayarkan oleh pemerintah yang disebut sebagai kelas penerima bantuan iuran. Nah, kalau yang dibayarkan oleh warga ataupun peserta disebut sebagai kelas mandiri. Ya, secara normatif kan itu bahwa yang kaya maupun yang miskin sama-sama mengiur, sehingga kalaupun mereka sakit ada jaminan bahwa mereka tidak terhalang oleh biaya rumah sakit. Nah, tapi pada praktiknya tidak terjadi karena persoalan pertama ya tadi yang saya bilang, absennya prinsip-prinsip hak atas kesehatan. Karena peninggalan orang tua kita harus urus yang baik-baik. Dia pesan, kamu jangan dikasih tarif. Ya udah, pesanan dia gitu. Obatin aja. Kadang-kadang kan ada orang yang merasa enak diobati, merasa puas. Kadang-kadang dia ngasih lebih, ada yang gede. Kadang-kadang kalau yang orang nggak mampu dia ngasih kecil. Terserah. Banyak juga ada kan udah pakai amplop kosong, ada. Iya. Udah beli amplop kosong. Makanya kan saya tulis itu tanpa amplop gitu. Ikhlasnya orang yang ngasih. Kalau sekarang kita kasih, kita bilang sekian, belum tentu dia punya uang, nggak ikhlas kan? Kan orang lagi kesakitan, orang lagi kesusahan, diminta sekian. Kalau saya mah terserah, yang penting dia ikhlas, sama-sama ikhlas enak. Nah, kan kalau ke dokter kan dikit-dikit operasi, kalau dia punya uang, benar nggak? Kalau sini siapa aja, ada kuli bangunan, ada apa, kita terima. Itu di dalam agama kan begitu. Kalau kita nggak punya, kita bagi kan. Kalau perlu perban, beli perban. Nah itu terus beli. Kalau dia mau beli sendiri nggak apa-apa, perban. Cuman kalau kita dia suruh beli perban kan apoteknya jauh. Mending kita adain di sini. Kalau dia nggak mau uang, Pak Haji, saya nggak punya uang beli perban. Ya, kapan mau ini bayar perban? Misalnya besok, tinggalin kartu nama apa, KTP atau apa. Bukan saat kita beli perban di apotek. Perbannya kan mahal, nggak kayak zaman dulu. Perban murah, sekarang naik semua perban. Kalau obat untuk nahan sakit, ini dia beli sendiri, atau vitamin. Kita kan selalu beli kalsium, beli sendiri lah. Paling saya cuma ngasih tahu, ini vitamin ini, kalsium ini, kalau kayak gitu. Kenapa saya bilang sistem gotong royong itu tidak terjadi? Karena buktinya di Indonesia bagian timur, karena sistem ketersediaan vaskesnya berkurang, sehingga produktivitas warga yang sakit mau ke rumah sakit juga berkurang. Nah, terjadi penyalahgunaan uang di situ karena uang yang dibayarkan pemerintah untuk kelas PBI bagi warga fakir miskin yang seharusnya digunakan oleh warga tersebut digunakan untuk menambal biaya defisit BPJS Kesehatan yang kita dengar-dengar belakangan ini. Nah, tidak terjadi sistem gotong royong. Yang terjadi adalah yang kelompok miskin membayari kelompok yang mampu bayar, itu kelas mandiri yang menyebabkan defisit BPJS Kesehatan. Dalam sistem keuangannya BPJS Kesehatan ini juga nanti dibedakan menjadi dua, ada disebut dengan dana kapitasi dan juga dana INA-CBG. Dana kapitasi itu dibayarkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau biasa kita sebut dengan puskesmas, rumah sakit kelas D. Ya, INA-CBG itu sistem pembayaran paketan yang dikeluarkan oleh nantinya rumah sakit, tinggal diklaim saja kepada BPJS Kesehatan. Bahayanya kalau kita belum sembuh nanti kita suruh pulang. Karena INA-CBG sudah menentukan Anda mendapatkan pelayanan apa, kalau Anda sakit demam berdarah, pengobatannya seperti apa, jenis apa, berapa lama Anda dirawat inap. Nah, kalau Anda sudah memenuhi itu, padahal Anda masih sakit, tidak ada jaminan
kesehatan Anda akan sembuh. Nah, itu permasalahan pematokan. Di kita ada buku pembukuan ini, tergantung dia dapat berapa orang, misalnya dapat 20 orang, dapat 40 orang, itu ya kita kasih ya rata, maksudnya ya paling kasih seorang misalnya 30.000 gitu kan. Jadi misalnya dapat 30 orang, kali 30 gitu kan. Begitu sisanya baru buat makan pasien, beli beras, terus ada kerusakan tempat, itu dari situ kita ambil. Jadi kita harus diatur, kalau nggak diatur bisa makan pasien repot nanti. Iya. Jadi kita nggak sekian persen, nggak pakai persen kita. Gitu. Kalau kita pakai persen, kalau orang dagang nggak apa, itu mana? Masalah penyembuhan itu segalanya kita minta sama Allah. Jadi segalanya Allah yang nyembuhin. Kita cuma syariat melalui tangan saya gitu. Tangan ya semua saudara saya lah itu. Alhamdulillah ya Allah dijabah apa yang kita inginkan, niatkan kepada untuk pasien-pasien dan supaya pasien-pasien bisa sembuh sehat. Terutama yang kita minta keberkahan dari Pak Haji Naim. Ya semoga biar usaha ini biar lancar. Mintanya sama Allah. Kita untuk Pak Haji Naim, kita sampaikan doa kita untuk Pak Haji Naim. Kita minta sama Allah, minta keberkahannya. Alhamdulillah sekarang ya diberi keberkahan.